Ya, bank emang riba sih. Itu 100% riba karena ya itu bank makes profit from that gitu. Oke. So, tapi kita disclaimer dulu, kalau Fikri Mars sudah setuju nih tanpa paksaan ya, benar nggak apa-apa, it's okay, right? Tapi bang riba, menurut Mas Ali yang kemarin kita bahas itu bang itu riba tidak? Banknya enggak. Nah, Sistemnya yang riba. itu kita cocok. Sistemnya yang riba. Oke. Benar. Bank cuma sarana aja tempat. Ya, bank itu hanya sebuah sarana, tapi yang menjalankan itu kan sistem. Seperti bank syariah yang lain, semua bank, tapi yang menjalankan sistem. Bagaimana dia menjalankan sistemnya itu apakah secara syariah atau secara konvensional? Benar nggak? Iya benar sih. Cuman itu ini bermain di word sih. Iya. Kayak indah nggak indah. Tapi sebenarnya sama aja. Oke, tapi kita akan sampai di situ ya. Oke. Di dalam Al-Quran, Allah pun dan Rasulullah pun melarang tentang riba, mengharamkan riba. Di surat apa tuh Kang? Di sini ada di surat Al-Baqarah ayat 278. Ya. Di sini kan berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang beriman, di ayat 279 dia bersambung, jika kamu tidak melaksanakan, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Perang dari Allah dan Rasulnya. Berarti di sini keras banget. Allah dan Rasulnya menantang perang untuk orang-orang yang melakukan riba. Dari semua dosa-dosa besar dan semua dosa lah. Hanya riba yang Allah dan Rasulnya diperangi Allah dan Rasulnya. Saya mengerikan itu. Kan diperbankan nih. Saya diperbankan baru sebentar sih. Baru 8 tahun diperbankan. Di mana? Bank plat merah biru. Oh, biru. Biru juga. Tapi yang ini plat biru lain. Plat merah juga. Tahu lah yang pelayanan jelek kan? Pelayanan ini bagus. Biru kuning lah. Biru kuning. Jujur, selama Anda di situ gimana? Enak nggak? Memang di perbankan itu siapa sih orang yang tidak memimpikan untuk kerja di perbankan? Saya sih. Saya sih. mungkin beliau ini belum merasakan yang lebih gitu. Udah ada 1 tahun? Iya, masuk 1 tahun. Nanti ketika 2 tahun baru terasa. Nah, tapi saya lihat gimana kerja pimpinan saya dekat juga. Very repetitif gitu. Hal yang nggak perlu critical thinking untuk kita bisa survive gitu. Cukup diulang-ulang. Do as you're told gitu. Kamu lakuin ini, kamu lakuin itu. Jadi terus juga dalam segi jam kerja juga jam 7, pulang jam 7. That's not a dream job. Iya, memang kerja di bank itu menurut kita itu monoton. Iya. Begitu terus lakukan itu terus. Gimana tuh kalau pas akan ngerasakan itu semua tercukupi? Alhamdulillah itu udah lebih dari cukup. Kemungkinan paling Fikri aja apa aja sih? Kalau Fikri bilang misalkan di bank itu. Nah, tapi kan Fikri bilang itu lebih dari yang lain. Berarti kan itu sudah termasuk lebih dari cukup. Kalau misalkan kita berbicara, kita compare sama perusahaan bank lain atau perusahaan lain, itu udah lebih dari cukup. Tapi kan bagaimana itu bukan hanya sekedar materi, tapi rasa kepuasan juga kita di situ. Ini kan masalahnya kita tahu di dalam agama itu bank itu riba haram. Tapi kita mencari banknya atau sistemnya. Be careful, hati-hati. Careful. Mas Ali udah kasih clue, bank itu tidak riba, hanya sebuah. Oke, lanjut. Oke. Berarti jujur, akan selama 8 tahun di sana kan asik sih. Asik, oke. Asik. Tapi tenang nggak? Ini tenang nggak? Awal kita tenang karena kita cari pembenaran. Cari pembenarannya. Semua yang bekerja di bank itu pasti mencari pembenaran. Semua bukan cuma di bank, di pekerjaan apapun yang berhubungan dengan finance atau berhubungan dengan simpan pinjam, semua mereka akan berusaha mencari pembenaran. Begitupun di syariah, apapun itu. Pokoknya pekerjaan kita terus misalkan secara nilai religius itu salah. Pasti kita akan find a way to justify it gitu. Selalu cari cara kenapa kita nggak salah gitu. Mereka yang perjualkan apa coba? I don't know. Interest, apa keuntungan ya? Profit, bunga. Bank syariah. Enggak syariah. Apakah
dia sesyariah itu atau malah enggak just lebih haram? Lebih haram sih. Wow, Bunganya lebih besar. Bunganya lebih besar. Tapi di situ nggak ada kata bunga. Tapi bukan saya yang bilang loh. Bukan saya yang bilang. Ini Saya tanggung ya, jawab. yang bilang Mas Ali dan ahli di dalam ekonomi ahli. Nah, kalau kata Fikri itu kita lebih haram. Lebih haram. Bunganya lebih besar katanya dia. Berarti kalau ada apa-apa diri aja. Tapi nggak syariah kalau nggak salah dia memakai hukum mudharabah ya. Iya. Mudharabah. Jadi bagi hasil itu untung dan rugi itu kan ditanggung bersama. Iya. Tapinya kan tidak ada satu perusahaan itu yang mau menanggung kerugian. Pasti pengen menanggung untung. Nah, bagaimana sistem itu berjalan? Nah, kalau misalkan berbicara tentang akad, nah, di syariah kan ada akad ya. Perjanjian. Itu ada perjanjian akad. Sedangkan apa bedanya di konvensional? Mereka juga kan ada perjanjian kontrak. Benar nggak? Yang tertulis. Berapa persen segini? Nah, gitu. berapa persen? Tapi itu kan disetujui sama debitur. Tapi tadi Fikri berani bilang kalau tapi tetap aja kan bunganya lebih banyak. Nah, kalau misalkan how you know? Bagaimana Fikri bisa tahu itu bisa tahu lebih banyak dari bank konvensional? Astagfirullahaladzim. Oke. Karena ada satu bank lah. Nggak usah disebut namanya. Nggak usah sebut namanya. Iya, emang literally bunganya hijau kuning. Lebih besar. Gitu. Ungu. Bukan. Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang lain saya tahu. Padahal sistem di dalamnya tuh ternyata jauh lebih mengerikan dan kejam daripada konvensional. Tapi menurut Fikri itu ada gak bank syariah itu yang mendekati sistem itu benar-benar murni syariah? Di Indonesia? Di Indonesia. Kalau di luar negeri kemungkinan pasti. Aku nggak tahu sih rahasia. Di luar negeri. Tapi kita memang kan Nabi bilang kan kita itu tidak bisa menghindari riba. Iya. Kita di akhir zaman kita akan riba. Kita akan di akhir zaman Nabi bilang kita akan terpapar dengan debu-debu riba. Nah, tapi banyak yang memakai dalil ini ya untuk ya nggak apa-apa riba aja kan nggak apa-apa tuh kena. Padahal harusnya kita tuh benar-benar menghindari, benar-benar sebisa mungkin kita menghindari yang namanya riba. Tapi kalau dari pandangan saya gini ya, kita berbicara tentang riba tapi kita mendukung segala sesuatu support terhadap perusahaan riba. Contoh, ketika kita menabung di bank, justru kita kan semakin banyak orang yang menabung di bank, bukan rekening, semakin bank itu survive. Benar nggak? Benar. Semakin profit yang didapatkan bank itu semakin tinggi. Nah, tapi karena kita di zaman ini kita tidak bisa menghindari semua transaksi lewat bank, bagaimana tuh hukumnya? Itu. Nah, kita juga bingung, masa kita berbicara tentang riba, tapi kita support tentang kegiatan riba. Kita nggak support, kita sebisa mungkin udah menghindari dengan cara seperti ini berbicara. Nah, kalau bisa kita menghindari, sekarang saya tanya, apakah Mas Ali sekarang menggunakan maksudnya kan ini kan bagian dari debu-debu ribanya. Jadi debu ribanya sampai di mana sih? Oke, debu ribanya sampai saya tidak tidak meminjam hutang dengan riba, saya tidak mengutangi orang dengan riba. Ini yang benar-benar jelas sekali. Itu debu-debu kan. Enggak, saya nggak pernah KPR, alhamdulillah. Jadi saya sebisa mungkin menghindari. Maksudnya tenang, saya ini tinggal langsung masuk. Iya, langsung itu. Soalnya kagak itu ini langsung masuk ke situ. Memang kita sekarang di dunia ini tidak bisa menghindari transaksi lewat perbankan semua. Bahkan utang negara pun riba. Bener apa sih ya? Ini riba tuh kita bagaimana cara untuk menghindari? Kalau aku sih bank tuh emang sistem, bukan sistem sih. Inherent dari sifatnya bank tuh emang riba sih. Apapun. Karena gini, kalau kita bahkan dulu bukan dari Islam aja, agama Kristen pun melarang riba. Salah satu tokoh yang terkenal itu Thomas Aquinas. Dia bahkan salah satu tokoh yang paling frontal pada medieval era untuk bilang bahwa riba itu haram gitu. Versi Kristennya. Cuman kalau kita bicara sejarah bank pertama kali itu di Inggris, konvensional. Itu namanya Landsmith gitu. Dia dulu kan bedanya tuh dulu money, uang itu nggak ada. Kita kan pakai emas. Uang tuh sebagai sertifikat yang menandakan kita punya emas. Jadi kita simpan emas itu di bank itu kasih sertifikat, jadi kita nggak perlu, misalkan kita mau beli sesuatu di supermarket, kita nggak perlu bawa emasnya di situ.
kita hanya perlu menunjukkan oh kita ada sertifikat atas keberadaan emas yang kita punya di bank. Jadi kapanpun kalau kamu mau, ambil aja di bank ada sertifikat ini. Itu sejarah uang yang pertama. Dari situ pun diciptakan pun udah riba. Bank yang pertama kali istilahnya diperkenalkan kan dengan sistem seperti itu. Memang kalau sistem syariah yang benar-benar syariah, mungkin in small scale itu kalau sejarahnya mungkin ada ya, mungkin di satu society aja, tapi kalau in the broader society kayak satu negara atau satu benua itu too complicated gitu, rumit ya, kompleks, terlalu rumit. Karena at the end mereka juga masa kayak gini loh, aku sebagai misalkan orang yang kerja punya itu tempat penyimpanan emas, masa aku rugi dong, kayak nggak dapat gain apa dari orang yang simpan emasnya ke aku gitu. Terus sifat uang itu memang inflationary. Uang itu kan ya misalkan uang 100 yang kita punya sekarang 10 months after that dia mungkin udah jadi 80.000 nilainya. Iya, nilainya berkurang. Jadi kalau memang bank itu misalkan kita simpan uang with the exact amount tanpa bank itu mengambil untung dari situ, banknya nggak bakal sustain, survive. Oke. Ribet sih. Tapi sekarang kan memang kan bank itu kan dulu kan berarti sistem ini kan diibaratkan bank itu diciptakan untuk brankas berarti. Iya, brankas. Brankas yang diciptakan untuk keamanan tuh. Keamanan emas. Memang kan dulu juga kita kan kiblatnya sebelum kita ke mata uang kan kiblatnya kita ke mana? Emas. Ke emas. Tapi karena sudah berubah sekarang kiblat kita ke fiat money ya. Fiat money, dan itu juga ibaratkan katanya sihir. Benar nggak? Iya, karena itu based on trust sih. Kayak misalkan itu nggak berharga sebenarnya. 100.000, cuman karena semua orang percaya itu 100.000, akhirnya itu berharga. Beda sama emas gitu, yang emang inherent ada value gitu. Nah terus kita masuk ke bagian terakhir nih. Apa solusinya? Kan kamu banyak baca tentang buku ekonomi. Lalu apa solusinya untuk kalau semakin banyak riba berarti dia akan terjadi inflasi itu besar-besaran. Ya? Lalu apa ini? The solution mengatasi this problem yang udah ribuan tahun ini. Itu sangat complicated. Tapi yang pertama sih kalau memang kita harus benar-benar menghindari riba secara utuh, kita harus solve the problem itu dulu, sistemnya. Dimana uang itu nggak harus inflationary lagi. Jadi maybe back to gold. Back to gold. Back to gold. Itu kan kembali ke basic ya. Iya, kembali ke basic. Karena kalau uang sudah jadi kertas, terus misalkan kalau di Indonesia kayak kalau di US Federal Reserve, kayak Indonesia Bank Indonesia Central Bank-nya itu bisa ngeprint jutaan rupiah tiap bulan, itu nggak adil sih, karena uangnya bakal inflated besar-besaran. Kayak gini aja, misalkan inflasi setiap tahun tuh rata-rata 4%, 5%. Terus uang yang kita tabung misalkan 100 juta ya, tahun depan kalau misalkan banknya misalkan uang itu sama 100 juta tanpa bank mengambil apapun, keuntungan pun akan mereka rugi kan, karena dia nilainya udah turun.